Halo anak-anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar. Pada hari ini masih di tema yang ke-8 Bumiku. Subtema yang pertama perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pembelajaran yang ke-6. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan teknik membaca memindai. Keadaan alam Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Lebih dari setengah atau 65% penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api. Sekitar 130 diantaranya termasuk gunung api aktif. Sebagian dari gunung api terletak di dasar laut dan tidak terlihat di permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif. Selain itu terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah barat laut. Angin ini membawa banyak uap air, sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Bulan Juni hingga Oktober, angin bertiup dari tenggara. Angin ini bersifat kering, sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Namun, suhu juga sangat bervariasi. Rata-rata mendekati 40 derajat Celcius pada musim kemarau di Lembah Palu, Sulawesi, dan di Pulau Timur. Suhu di bawah 0 derajat Celcius di Pegunungan Jaya Wijaya, Papua. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua seperti Puncak Trikora, Gunung Wilhelmina 4.730 meter, dan Puncak Jaya yaitu Gunung Karstens 5.030 meter. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Daerah dengan curah hujan rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Delta Memberamo di Papua. Bacaan di atas merupakan contoh sebuah teks non-fiksi. Apakah kamu tahu pengertian teks non-fiksi? Karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau hayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Non-fiksi dibagi menjadi dua seperti berikut. Non-fiksi murni berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik. 2. Non-fiksi kreatif berawal dari data autentik, kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya, yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, prosa. Dari teks non-fiksi berjudul Keadaan Alam Indonesia, sajikan informasi penting yang kamu temukan dalam format berikut.
Keadaan alam Indonesia. Nama, kalian tulis nama kalian. Kondisi umum alam Indonesia. 1. Indonesia memiliki ribuan pulau. 2. Indonesia memiliki iklim tropik basah. 3. Memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Ciri-ciri khusus kondisi alam Indonesia. Ciri 1. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Memiliki 400 gunung api dengan 130 diantaranya termasuk gunung api aktif. Ciri 2. Indonesia merupakan tempat pertemuan 2 rangkaian gunung api aktif. Puluhan patahan aktif. Ciri 3. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua. Ayo mengamati. Indonesia termasuk negara dengan curah hujan cukup tinggi. Pada musim hujan, beberapa daerah mengalami bencana banjir. Bacalah artikel tentang banjir di bawah ini. Sumbatan air dan banjir. Di Jakarta, banjir sudah menjadi peristiwa biasa. Pertama kali banjir di Jakarta terdokumentasikan pada tahun 1699. Banjir sudah terjadi di Jakarta sejak zaman kolonial. Ada hal penting terkait banjir yang harus kita ketahui, yakni sumbatan saluran air. Sumbatan terjadi ketika Jakarta mengalami banjir. Di kota ini banjir tidak hanya berisi air, namun terdapat banyak sampah juga. Banyak orang yang menganggap air merupakan suatu elemen penyebab polusi. Sebenarnya sampahnya yang menyebabkan air terkena polusi. Ketika terdapat banyak sampah di sepanjang sungai, tidak ada ruangan lagi bagi air untuk mengalir karena terhambat oleh sampah tersebut. Tak pelak lagi air pun meluap dan terjadilah banjir. Air dan sampah bercampur dan mengalir di sepanjang jalan-jalan yang biasa kita lewati. Saya percaya bahwa kita bisa mengurangi risiko banjir jika Pemda Jakarta melakukan berbagai proyek air yang dapat mengedukasi dan menginformasikan bagaimana cara untuk membuang sampah yang benar beserta sanksi tertentu apabila tidak mematuhi aturan. Tutur Chandrian Atahiyat, seorang ahli arkeologi dan pelestarian Kota Tua Jakarta. Analisislah informasi yang disajikan di artikel di atas. Identifikasilah kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat. Jelaskan apa akibat dari kelalaian tersebut. Kewajiban kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Akibat kewajiban tidak ditunaikan, lingkungan menjadi kotor penuh dengan sampah. Kemudian kewajiban yang lain, membuang sampah pada tempatnya. Akibat tidak ditunaikan, sungai penuh dengan sampah yang akhirnya air sungai sulit mengalir dengan lancar. Kewajiban kita menjaga kelancaran saluran air atau selokan. Akibat kewajiban tidak ditunaikan, saluran air tersumbat yang akhirnya menyebabkan banjir. Kewajiban yang berikutnya menjaga atau mengantisipasi tempat-tempat yang mudah menjadi sarang penyakit. Akibat kewajiban tidak ditunaikan, maka penyakit merajalela seperti diare, demam berdarah, penyakit kulit, dan lain-lain. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Bekerjalah dalam kelompok, diskusikan kewajiban yang kamu miliki sebagai anggota masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di tempat tinggal kamu. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam format yang disediakan. Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, kita harus 1. Melaksanakan program 3M, menutup, menguras, mengubur, dalam mengurangi dampak penyakit demam berdarah. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Mengurangi sampah dengan program daur ulang limbah seperti bank sampah. 4. Menjaga kebersihan lingkungan rumah, baik dalam maupun luar rumah, serta lingkungan sekitar rumah. 5. Menjaga kelancaran air atau selokan di sekitar rumah. 6. Turut menyukseskan program kesehatan seperti Germas, Gerakan Masyarakat Sehat,
posyandu, dan lain sebagainya. Ayo berlatih. Ketika musim hujan tiba, lapangan sekolah menjadi becek dan berlumpur. Hal ini mengakibatkan sepatu siswa-siswi menjadi kotor. Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan, SD Pelita Hati membuat jadwal piket tambahan. Mematuhi dan menjalankan jadwal piket dengan baik merupakan kewajiban setiap siswa SD Pelita Hati. Bantulah SD Pelita Hati dengan membuat daftar hal-hal yang harus dilakukan oleh petugas piket dan siswa-siswi lainnya sebagai perwujudan kewajibannya dalam menjaga lingkungan sekolah. Kewajiban petugas piket: 1. Memantau dan meletakkan sepatu pada lemari sepatu atau tempat yang disediakan. 2. Mengurus atau mengurangi genangan air di lapangan. 3. Membersihkan teras sekolah. 4. Membersihkan lemari sepatu atau tempat sepatu yang disediakan. 5. Mengepel lantai kotor, dan sebagainya. Kamu sudah mengidentifikasi kewajibanmu dalam menjaga kebersihan rumah, sekolah, dan lingkungan. Tuliskan kembali kewajibanmu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Masukkan ke tabel berikut. Tempelkan tabel tersebut di tempat yang mudah kamu baca dan jadikan sebagai pengingatmu. Kewajibanku dalam menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah. 1. Wajib merapikan tempat tidur ketika baru bangun. 2. Wajib mandi secara teratur minimal 2 kali sehari. 3. Membersihkan atau menyapu kamar tidur, ruang keluarga, teras, dan ruangan lain. 4. Wajib membuang sampah pada tempatnya. 5. Menutup semua wadah yang berpotensi jadi sarang nyamuk. Di lingkungan sekolah, 1. Wajib melaksanakan piket kelas. 2. Wajib menjaga kebersihan sekolah. 3. Wajib membuang sampah pada tempatnya. 4. Wajib menyiram dengan bersih ketika keluar dari toilet. Di lingkungan masyarakat, 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Turut serta dalam kegiatan kerja bakti. 3. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. 4. Wajib menjaga kelancaran saluran air atau selokan di depan rumah dan sekitarnya. Ayo bernyanyi. Menjaga kebersihan dan kesehatan adalah kewajiban semua penghuni sekolah. Nyanyikan lagu bersih sehat bersama temanmu. Nyanyikan lagu ini dan perhatikan interval nada dalam lagu. Kemudian tampilkan lagu tersebut di depan kelas.
Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya, tetap semangat belajar, tetap rajin berdoa. Terima kasih, salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely